Dalam buku berjudul Al-Urwah Al-Wusqah karya Al-Falimbani, tradisi dan ritual tarekat Samaniyah di Palembang yang ditulis oleh Zulkarnain Yani mencatat bahwa tradisi pembacaan ratib saman selain dilakukan dalam ritual keagamaan, juga dilakukan dalam tradisi lain seperti pemenuhan nazar. Sepanjang ritual digambarkan bahwa pimpinan dan pengikutnya terus-menerus bergerak seperti orang menari dalam gerakan ritmis yang khas di pusat lingkaran orang-orang yang mengelilinginya yang menari dan berputar. Di puncak upacara, mayoritas pengikut jatuh pingsan, tetapi segera disadarkan oleh sang pemimpin, dan pengikutnya diminta untuk beristirahat sejenak sembari menikmati suguhan dari tuan rumah. Mereka tampak asyik membaca Asma Al-Malik Al-Jabbar, berzikir dan beratib dengan suara keras hingga fana. Dalam keadaan tak sadar atau bisa disebut mabuk zikir, mereka berani melawan Belanda. Mereka tidak takut mati. Mereka juga merasa kebal dan sakti lantaran amalan tadi. Ratib Saman dan Manakib Saman sangat populer di Kepulauan Indonesia pada abad yang lalu dan dilaksanakan dengan gerakan badan menurut cara tertentu. Lafaz-lafaz yang diucapkan dalam ritual tersebut ditentukan oleh Syekh Muhammad Saman. Diceritakan bahwa orang yang membaca dan mendengarkan manakib tersebut dianggap berpahala dan bahkan tidak sedikit yang bernazar jika membacanya akan mendapat keberuntungan. Masyarakat Betawi memiliki kecenderungan memilih sosok Syekh Muhammad As-Saman sebagai tawasul untuk mencapai tujuan dunia dan akhirat. Ini memang berbeda dengan masyarakat Jawa dan Sunda yang memiliki kecenderungan untuk bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal ini disebabkan setidaknya 3 hal. Pertama, dari perspektif geografis, Jakarta terhitung dekat dengan Palembang. Pada zaman dahulu, komunikasi antara alim ulama di Jakarta dengan Palembang terjalin amat baik. Hal ini berpengaruh pada kegiatan keagamaan di kedua tempat tersebut, yakni mereka sama-sama bersumber pada sosok wali yang sama, Syekh Muhammad Saman. Kedua, banyaknya orang Betawi yang belajar ke Mekah. Ketiga, naskah yang dirujuk oleh masyarakat Betawi menggunakan bahasa Arab Melayu. Berbeda dengan tarekat Naqsabandiyah dan Qadiriyah yang manakibnya menggunakan bahasa Arab. Khusus untuk konteks masyarakat Betawi, ajaran dan tradisi manakib Saman ini dibawa oleh Syekh Abdurrahman Al-Mishri Al-Batawi, salah satu murid Syekh Muhammad As-Saman yang kembali dari pengembaraan intelektualnya di Timur Tengah pada tahun 1186 Hijriah atau 1773 Masehi. Syekh Abdurrahman Al-Batawi memperkenalkan tarekat Samaniyahnya dan juga tradisi ratib dan manakib Saman kepada masyarakat Betawi. Selain Syekh Abdurrahman Al-Batawi, tokoh ulama Betawi lainnya yang berperan besar dalam penyebaran tradisi ratib dan manakib Saman adalah Kiai Haji Abdul Mughni Kuningan atau Guru Mughni, lahir pada 1860 Masehi, wafat pada tahun 1935 Masehi. Dalam catatan sejarah, pada tahun 1186 Hijriah atau 1773 Masehi, Abdurrahman Al-Batawi, Muhammad Arsyad
Al-Banjari dan Abdul Wahab Al-Bugisi kembali ke Nusantara. Saat bersilaturahmi dengan Syekh Abdul Qahar, mereka juga mengadakan pembaharuan sembari memperkenalkan tarekat Samaniyah kepada masyarakat Betawi asli yang saat itu dominan di Jakarta. Di Jakarta Selatan, tepatnya di Kuningan, ulama yang paling terkemuka saat itu adalah Kiai Haji Abdul Mughni, yang merupakan salah satu orang Betawi hasil didikan Timur Tengah. Sepulangnya ke tanah air, Guru Mughni, demikian warga Betawi menyebut sosok panutannya ini, menyebarkan ilmu-ilmu yang diperolehnya di Mekah, yakni Ratib Saman dan syair burdah. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya yang datang dari seluruh pelosok Jakarta. Jadi tokoh yang paling berperan besar dalam penyebaran tarekat Samaniyah dan ajaran-ajarannya di kalangan masyarakat Betawi ialah Syekh Abdurrahman Al-Batawi dan Guru Mughni. Menurut Kiai Haji Taufik yang merupakan keponakan Guru Mughni, kebiasaan membaca manakib Saman di masyarakat Betawi ini bermula dari keluarga secara turun-temurun, lingkungan masyarakat yang melazimkan mengadakan kegiatan tersebut, lingkungan pendidikan informal semisal pengajian, dan lingkungan pendidikan formal seperti madrasah atau sekolah keagamaan.
Seperti halnya pelaksanaan manakiban di Kampung Janis, Pekojan, Jakarta Barat, hanya dilaksanakan apabila ada perayaan syukuran seperti kelahiran anak, kesembuhan dari penyakit, dan seusai pesta pernikahan. Pelaksanaannya tidak dilakukan secara rutin dan dilaksanakan tergantung pada si empuknya hajat. Untuk mengadakan acara manakiban, biasanya undangan datang dari sohibul hajat. Melalui pemuka agama, ia memberikan berita atau pengumuman ke setiap majelis taklim sekitar rumahnya atau tempat-tempat yang punya hajat mengikuti pengajian. Kegiatan ini hampir tidak pernah dilaksanakan secara perorangan, sebab umumnya manakiban merupakan upacara besar di kelurahan yang diikuti jamaah secara bersamaan dan gotong royong. Ketika pembacaan manakib mulai dilaksanakan, sahibul hajjah mempersiapkan peralatan seperti kitab saman, minyak wangi, kembang campur, segelas air putih, dan buku surat Yasin. Sahibul hajjah biasanya juga mengundang tetangga untuk menghadiri acara tersebut dengan menyediakan makanan dan minuman berdasarkan kemampuan orang yang melaksanakan hajat tersebut. Pelaksanaan manakiban ini dipimpin oleh seorang guru ngaji atau seorang tokoh terkemuka dalam masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam dengan prosesi acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Di dalam pembukaan biasanya dijelaskan maksud dan tujuan dilaksanakan acara manakiban tersebut. Usai pembukaan dilanjutkan pembacaan hadroh atau hadiah Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, para sahabat, para wali, terutama Syekh Saman. Kedua, setelah diawali pembukaan dari si yang punya hajat, dilanjutkan dengan membaca kitab saman. Ketiga, para jamaah bersama-sama membaca surat Al-Fatihah yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan aulia Allah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 7, ayat 163, ayat 255, 285, dan ayat 286. Setelah itu dilanjutkan membaca surat Yasin. Keempat, membaca tahlil, lalu membaca doa untuk arwah dan doa saman, dan yang terakhir maulid. Kelima, setelah pembacaan selesai dilakukan, orang-orang yang hadir berdiri. Kemudian salah seorang memercikan wewangian ke telapak tangan. Dalam pelaksanaan manakiban ini, si empunya hajat menyediakan kembang dan minyak wangi. Meskipun ini tidak menjadi suatu keharusan, menurut Kiai Taufik, pada dasarnya hal ini hanya dimaksudkan untuk mengharumkan ruangan saja, agar suasana menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Adapun penyediaan air putih dalam gelas atau kendi yang diletakkan di tengah ruangan memang diperuntukkan bagi seluruh tamu undangan. Selain itu, terdapat pula segelas air yang dikhususkan untuk diminum oleh si empunya hajat atau salah satu keluarganya seusai upacara manakiban selesai, dengan maksud untuk mengambil berkah dari upacara tersebut. Mengenai sajian bagi tamu undangan, menurut seorang ustazah Betawi keturunan Sunda yang seringkali memimpin upacara manakiban, biasanya zaman dahulu para empunya hajat hampir selalu menyediakan roti tawar, gula batu, kopi, dan teh, bahkan juga tumpeng serta ayam bakakak. Akan tetapi pada masa sekarang tidak lagi, lantaran para empunya hajat cenderung menginginkan hal-hal yang simpel dan praktis. Adanya hidangan makanan dan minuman ini dimaksudkan agar menjadi daya tarik bagi para undangan,
agar lebih bersemangat dalam mengikuti upacara. Selain itu juga dimaksudkan sebagai sedekah dan berbagi kepada tetangga sebagaimana terekam dalam kitab Manaqib Syekh Saman. Demikian pembahasan hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah dan ajaran Syekh Saman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.